Selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back di masterclass-nya SGBVA. Aku Catherine yang bakalan jadi host malam hari ini. Mau nyapa-nyapa dulu teman-teman semuanya. Masih ada 1 menit sebenarnya sebelum jam 7 start. Tapi aku mau say hi dulu sama semuanya. Boleh nggak di chat-chat apakah teman-teman ada dari mana aja nih? Apakah ada yang dari Jakarta, luar Jakarta, ada yang dari kota mana aja? Terus boleh nggak kasih tahu aku apakah udah pernah ikutan masterclass-nya SGBVA sebelumnya atau baru pertama kali? Oke, untuk yang baru pertama kali datang, welcome, selamat datang di acaranya komunitas kami SGBVA. Ya, untuk teman-teman yang dari luar negeri, aku ngelihat ada yang ngetik-ngetiknya bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Very sorry, this time we are going to talk in Indonesian. Masterclass-nya dalam bahasa Indonesia kali ini, tapi kalau if you want to know more about SGBVA, you can join our other event that is in English. Oke? Untuk sekarang kita ngomong bahasa Indonesia dulu. Teman-teman semuanya halo, selamat malam, selamat malam. Kita tunggu ya sampai udah lebih banyak lagi yang hadir. Oke, ada yang kali kedua, ada yang pertama kali. Oke, welcome semuanya, salam kenal ya. Dari Bekasi, dari Depok, Jombang, Purbalingga, Malang. Wah, gila ya, rame nih. Oke, teman-teman, apakah suara dan gambarku cukup jelas? Kalau cukup jelas oke, tapi kalau misalnya kerasa ada yang internetnya agak nge-lag atau suaranya kurang keluar atau putus-putus, bisa di-refresh aja page-nya, biasanya sih akan balik lagi seperti semula dan akan lancar lagi. Oke, ini kayaknya udah semangat pengen belajar semuanya ya sama Kak Fenty. Aku juga pengen belajar banget nih hari ini tentang project management dari Kak Fenty. Untuk teman-teman, ada yang udah familiar belum sih pakai Google Workspace? Ada yang pernah tahu Google Workspace nggak sih sebelumnya? Clear. Oke, aman. Sudah familiar, oke. Sudah ada yang belum, ada yang udah ya? Oke. Yang biasanya tuh pakai Google pasti udah pakai Gmail, tapi belum tentu udah pakai fitur-fitur Google lainnya yang sebetulnya bakalan ngebantu kita banget untuk bisa memberikan service project management baik untuk klien maupun untuk kita sendiri kalau misalnya kita punya project atau kita bekerja bersama klien. Oke? Nah, teman-teman, supaya nggak lama-lama, aku masih nungguin sih sebetulnya teman-temannya. Ini pasti makin lama makin banyak yang masuk. Tapi kita sambil jalan aja ya supaya makin cepat ketemu sama Kak Fenty sebentar lagi. Oke, jadi hari ini judul dari masterclass kita adalah efisiensi pekerjaan 2 kali lebih cepat dengan Google Workspace. Oke, untuk teman-teman kalau yang punya pertanyaan atau mau saling menyapa, silahkan di kolom chatting. Di sini juga udah ada teman-teman moderator dari SGBVA yang bakalan bantu jawabin pertanyaan teman-teman kalau misalnya aku nggak keburu untuk ngejawab semuanya. Oke? Jadi jangan khawatir, nanti juga di akhir akan ada moderator yang menghubungi teman-teman. Kalau yang masih punya pertanyaan, masih bingung gimana cara ini perusahaan apa sih, gimana caranya mau gabung, itu nanti ada moderator yang akan bantu. Oke, tips dari aku teman-teman, stay engaged and unlock life-changing insight. Jadi stay sampai akhir ya teman-teman, karena selain ada ilmu-ilmu yang luar biasa banget dari Kak Fenty, bakalan banyak bonus-bonus yang kita bakalan bagiin dari SGBVA untuk teman-teman yang stay sampai akhir dan pada aktif semuanya. Ya, matiin handphone atau jangan matiin lah ya, silent handphone, siapin catatan, ya tanya-tanya sama moderator boleh dan be active and respectful in the chat ya. Kita juga kepengen banget ngelihat teman-teman saling aktif dan saling menyapa di kolom chatting. Oke, jadi teman-teman masterclass kita kali ini seperti biasa itu ada dua hari. Jadi hari ini dan besok. Hari ini adalah hari pertama di mana teman-teman akan belajar sudah cukup banyak hal. Jadi kayak hal-hal penting yang fundamental tentang project management, role atau peran dari seorang project manager ya. Ini project manager itu kayak mandor online teman-teman yang ngurusin proyek tapi online. Jadi lebih berkelas ya, lebih seru juga karena teman-teman bisa dari rumah aja tapi bisa membantu jalannya project klien yang dari awal sampai akhir. Oke, hari ini juga akan belajar perkenalan ke Google Workspace untuk project management, sampel project untuk project calendar, dan akan belajar membuat project calendar dan akan ada step by step guide-nya. Jadi untuk yang belum pernah sama sekali pakai Google Workspace,
Jangan khawatir karena hari ini akan dibahas lengkap banget semuanya sama Fenty. Oke, dan besok akan ada hal-hal yang nggak kalah penting, jadi akan belajar tentang gimana cara project tracking, karena project tracking ini nggak kalah penting sama project planning, teman-teman. Kita bisa bikin plan, tapi kalau misalnya kita nggak bisa nge-track jalannya project tersebut, sama aja bohong sebetulnya ya. Jadi besok bakalan penting banget juga. Ada belajar tentang Google Sheet untuk project management, essential elements untuk tracking project ya, hal-hal penting yang teman-teman bisa pakai untuk nge-track project, structuring the project tracker, dan creating a project tracker. Nah, jadi hari ini kita belajar project calendar, besok kita belajar project tracker, semuanya step by step. Oke, nah ini untuk hari ini jadwalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk yang baru pertama kali datang, tadi rasanya banyak, aku bakalan take time mungkin 10 menitan untuk ngejelasin tentang apa itu virtual assistant dan peran virtual assistant ya, service-service yang banyak dipakai dan dicari oleh klien di dunia virtual assistant. Itu juga yang akan aku bahas. Habis itu kita akan undang Kak Fenty untuk jelasin tentang masterclass day one, yaitu bagaimana cara membuat project timeline. Lalu aku akan ngejelasin juga bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang virtual assistant yang sukses ya melalui komunitasnya kita. Dan habis itu Fenty akan balik lagi untuk ngejelasin ke teman-teman tutorial step by step untuk pakai Google Calendar ya. Dan yang terakhir kita juga akan punya Q&A session sama Fenty. Oke, nah yang cocok ikut masterclass ini siapa aja sih sebetulnya? Ada nggak nih aku tanya teman-teman yang ada di sini, ada yang masuk nggak ke kategori-kategori ini? Ya, ini cocok banget buat para ibu-ibu yang pengen kerja, pengen produktif, tapi tetap pengen nggak jauh dari rumah gitu ya, tetap pengen bisa jaga anak, siapin makanan untuk suami, anak, dan lain-lain. Cocok banget ikut masterclass ini. Habis itu freelancers, misalnya teman-teman yang udah punya pekerjaan freelance, ini bagus banget untuk ngembangin servisnya teman-teman. Ya, atau nge-track kerjaan sendiri mungkin. Full-time workers juga cocok banget, dan entrepreneurs atau pebisnis. Ya, coba teman-teman di sini ada yang cocok nggak sama kategori-kategori ini? Oke, aku yakin ini pasti ada yang full time and as a mother. Wow, luar biasa banget. Moms freelance entrepreneur. Wow, ini teman-teman nggak cuma satu doang yang cocok, tapi cocok 3 ya. Mahasiswa, oke, mahasiswa juga cocok banget teman-teman karena bisa sambil bekerja, sambil kuliah juga. Cocok ya? Jadi udah siap ya untuk belajar lebih banyak dari Kak Fenty ya. Oke, nah kayak yang tadi aku bilang, untuk teman-teman yang stay sampai akhir, akan ada bonus spesial dari SGBVA, yaitu akan ada free ebook dengan judul From Zero to Remote Launch Your Career with Minimal Experience. Jadi untuk yang belum punya pengalaman, nggak apa-apa, karena dengan belajar dari ebook ini bakalan dapat experience atau bakalan dapat pembelajaran yang baru juga. Kuncinya stay sampai akhir. Oke, untuk besok ada juga free ebook yang lain, jadi harus datang teman-teman 2 hari dan pastiin teman-teman bisa join secara live atau secara langsung ya. Nanti recordingnya akan ada, tapi kalau teman-teman nonton dengan live itu akan ada bonus-bonus tambahan, oke? Nah ini juga free ebook Virtual Assistant Trend di 2025 itu akan dibagi besok, oke? Nah perkenalan dulu sama Fenty, yaitu guest speaker kita. Fenty itu bisa di-follow langsung ya teman-teman, Instagramnya @fenty_rokayani. Ya, Fenty itu dulunya kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada, belajar tentang kesehatan dan nutrisi. Ya, pernah juga 8 tahun kerja di dunia corporate, nanti biarkan Fenty yang jelasin lebih lanjut ya. Nah, tapi Fenty ini kepengen bisa punya banyak waktu dengan anak dan keluarganya, jadi Fenty memutuskan untuk pengen kerja secara virtual aja. Ya, saat ini bekerja dengan 3 klien dari Singapura dan Indonesia, dan Fenty berfokus di bidang event manager, business development, dan creative operation. Oke, nanti kita bakalan kenalan sendiri ya, lebih lanjut sama Fenty setelah habis ini. Oke, nah teman di acara masterclass hari ini juga teman-teman bisa mendapatkan certificate of attendance, jadi pastiin dengerin dari awal sampai akhir, akan ada syarat-syarat yang nanti akan aku sampaikan supaya teman-teman bisa dapetin sertifikat dari acara ini. Itu bakalan penting banget karena bisa teman-teman bisa upload di sosial media, upload di LinkedIn misalnya untuk nunjukin ke orang-orang, ke calon klien bahwa teman-teman udah pernah ikut masterclass ini. Oke, aku mau jelasin sedikit aja tentang virtual assistant ya. Kalau teman-teman bisa kerja jarak jauh, kepengen tinggal di mana? Ini dulu pertanyaan yang paling seru.
Kita ngayal dulu ya teman-teman sebelum kita mulai belajar, aku pengen ajak teman-teman menghayal dulu sedikit. Kalau bisa kerja dari mana aja, pengen kerja dari mana? Oke. Boleh di chat-chat ya. Wih, bentar. Ada yang dari Swiss, ada yang dari rumah, Bali, Jepang, Bali, Thailand, Burj Khalifa, wadidaw. Ada yang dari UK, Mekah, Madinah, Bali, Belanda. Oke, banyak. Ini aku udah ngerasain teman-teman vibe-nya udah semangat banget ya. Kita teman-teman kalau jadi virtual assistant betul banget bisa kerja dari mana aja. Jadi semua yang teman-teman tadi sebutin, kecuali tadi ada yang nyebutnya planet mana gitu nggak bisa ya. Kalau dari planet mana mungkin belum ada internet. Kalau udah ada internet bisa juga. Oke, tapi yang teman-teman sebutin dari mana aja itu bisa, teman-teman ya. Ini adalah sebuah inovasi baru di mana kita semuanya bisa merasakan dunia yang udah berubah. Jadi kalau kita ingat dulu waktu COVID itu kan semua bisnis lagi pada turun, semuanya lagi mengalami kesulitan dalam pekerjaan, tapi kita ini udah selamat dari COVID dan orang-orang yang punya skill untuk bekerja jarak jauh itu akan sangat mendapatkan keuntungannya. Ya, virtual assistant itu apa sih? Basically, virtual assistant adalah seorang individu yang profesional yang membantu klien dari jarak jauh dan memberikan layanan-layanan seperti administratif, technical, atau creative support service. Ya, jadi siapapun bisa menjadi virtual assistant dan siapapun bisa menjadi klien virtual assistant. Jadi macam-macam, bisa handle email, bikinin appointment, ngurusin sosial media, customer service, input data, itu semua adalah kerjaan-kerjaan virtual assistant, teman-teman. Ya, jadi kita punya ketertarikan apa, kita punya passion apa, kita punya skill apa, bisa kita manfaatkan sebagai skill yang kita jual sebagai VA. Ya, nih macam-macam kan, teman-teman. Boleh di screenshot ya, karena aku nggak bakalan bisa sharing presentasinya. Tapi untuk teman-teman yang nonton dan ngerasa mungkin aku ngomongnya terlalu cepat, nggak apa-apa, tinggal di screenshot aja. Nanti kalau lupa-lupa bisa dilihat lagi. Oke, ini adalah layanan-layanan yang bisa diberikan oleh virtual assistant, tergantung teman-teman senangnya memberikan jasa apa. Oke, nah dan kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang menarik nih servisnya, tapi aku tuh nggak bisa gitu ya, nggak apa-apa, karena 95% dari skill-skill virtual assistant itu bisa dipelajari dalam beberapa hari atau beberapa minggu aja. Jadi tenang aja teman-teman, oke? Nah, ini kliennya bisa siapa aja? Bisa macam-macam dari berbagai jenis bidang. Kalau misalnya dulu kita ngomong kalau mau kerja di medical clinic itu harus jadi dokter, tapi ternyata jadi virtual assistant juga bisa kerja di dunia medical, atau di dunia F&B, atau di dunia apalagi ya, restoran, cafe, skincare, fashion, hotel, beauty service, itu semuanya bisa teman-teman. Ya tergantung ketertarikan kita apa aja. Nah, berapa sih yang bisa dihasilkan oleh seorang VA? Macam-macam dan range-nya itu sangat luas, teman-teman. Untuk yang masih pemula, yang baru awal mulai jadi virtual assistant, itu bisa menghasilkan sekitar 8 sampai 15 US dollar per jam. Ya, kita kira-kira aja US dollar sekarang 16.000 ya, teman-teman. Jadi kalau anggapannya satu hari itu bisa, satu jam itu bisa dapat misalnya 150.000 sampai 200.000. Teman-teman bisa hitung sendiri, kira-kira pengen kerja berapa jam sih supaya income impianku itu bisa tercapai. Oke? Nah, kalau misalnya nanti teman-teman udah lebih lama lagi kerja sebagai VA, itu bisa naikin lagi rate-nya teman-teman. Jadi dari yang tadi $8 bisa sampai $50 per jam. Bayangin ya, bandingin sama UMR kotanya masing-masing, teman-teman. Ya, jadi virtual assistant itu kita atur waktu kerja kita sendiri, bisa kerja dari mana aja, bisa pilih klien sesuai yang kita mau, dan bisa menghasilkan yang terbilang cukup tinggi karena kita bisa bekerja dengan klien-klien dari luar negeri dengan mata uang yang lebih tinggi. Oke. Nah, yang paling menarik dari menjadi seorang VA itu adalah seperti yang tadi aku udah ulang juga, tetap teman-teman bisa sambil kerja full time, ya, bisa kerja dari mana aja, bisa ngatur jam kerja, jadwal kerja sendiri, ya, bisa mencapai income dan financial stability karena seperti aku bilang tadi rate-nya masih terbilang besar ya, terbilang tinggi, dan yang pasti bisa dapat better work-life balance karena teman-teman bisa atur sendiri.
ya sesuai keinginan teman-teman mau kerja berapa lama. Oke, sebelum kita masuk ke Venti, aku kenalan dulu juga, buat tadi yang di awal udah datang dari awal, aku udah sempet say hi, namaku Catherine Viria. Kalau mau kenal lebih lanjut, boleh follow Instagramku @CatherineViria. Kalau mau tanya-tanya tentang life as a virtual assistant, life as a remote worker, aku udah kerja remote selama sebetulnya lebih dari 5 tahun sekarang. Tapi officially as a virtual assistant setelah belajar dari SGBVA itu sekitar 2 tahunan yang lalu. Ya, hari ini aku bekerja sebagai virtual executive assistant. Aku kerja dengan 2 long term international clients juga, udah dua-duanya lebih dari 2 tahun berjalan. Aku adalah alumni juga dari SGBVA course. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang SGBVA course juga bisa nanti tanya-tanya pengalaman waktu aku ambil course 2 tahun yang lalu. Ya, selain itu, keuntungan dari bisa kerja jarak jauh adalah kita bisa punya bisnis kita sendiri juga. Jadi selain bekerja dengan 2 international clients, aku juga punya fashion brand sendiri ya. Jadi teman-teman kalau tertarik sama dunia fashion, boleh follow aku di Instagram juga. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke, nah sekian tentang aku karena this is not about me tonight. Aku sekarang pengen ngenalin teman-teman ke Venti. Oke, Venti udah ada belum ya di sini? Hai. Halo, halo, Hai kaget. Venti, apa kabar? Aku stop Halo dulu teman-teman ya semuanya. biar kelihatan mukanya Venti. Oke. Halo, halo, salam kenal semuanya. Selamat malam. Oh, hai Ven, thank you banget nih udah mau ngajarin kita ya. Udah mau sharing-sharing, berbagi pengalaman kamu sama teman-teman semuanya yang ada hampir 2.000 orang ini malam hari ini. Luar biasa. Wow, 2000 ya. Ya, pada semangat belajar, pengen tahu gimana cara pakai Google yang nggak cuman buat email doang gitu ya. Karena aku yakin Oke, hampir semua orang pakai email Google, tapi nggak tahu sebenarnya Google tuh punya power yang luar biasa besar. oke, yes. Oke, mungkin aku kenalan dulu ya Kak Kat ya. Tadi Boleh, mungkin boleh sempet banget. Kak Kat udah ngenalin juga di depan. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan, aku Venti. Dan ya tadi juga sempat di-mention juga, aku lulusan dari S1 Gizi Kesehatan UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Halo, ada yang satu alma mater nggak nih guys? Oke, Bu. Nanti kalau nanti boleh komen ya guys. Oke. Jadi jadi kalau misalnya dari gizi itu kan biasanya kalau kita udah lulus prospeknya biasanya ke rumah sakit nih gitu. Cuma kebetulan waktu itu aku daftarnya ke corporate nih, corporate. Jadi waktu itu pertama kali aku langsung karir journey ya. Jadi karir journey aku setelah lulus itu adalah di corporate di FMCG multinational company. Itu pertama, terus nanti sempat move juga kedua, jadi ada 2 FMCG. Sampai akhirnya aku move ke Jogja ya, waktu itu harus move ke Jogja karena ada persiapan nikah, kemudian juga kebetulan orang tua juga udah pensiun dan berencana untuk move permanen ke Jogja gitu. Jadi aku waktu itu setelah itu pindah ke Jogja dan coba cari-cari nih kira-kira ada nggak sih lowongan di Jogja gitu. Dan ya waktu itu langsung alhamdulillah keterima di education technology startup ya, mungkin kalau orang Jogja udah pada tahu sih sebenarnya. Karena lumayan terkenal gitu ya, lumayan well known untuk startup-nya. Dan di situ udah hampir selama 7 tahun gitu, jadi cukup lama. Lama ya, betah. Betul. Jadi ya dari ngelewatin masa single, nikah sampai punya anak gitu. Gitu. Jadi hampir hampir ini sih ngelewatin semua masa ya gitu. Terus di startup ini juga aku ya banyak progres karirnya lumayan gitu. Jadi selama 7 tahun itu sudah berprogres karir. Namun sampai akhirnya 2 tahun terakhir itu aku diberikan role untuk nge-handle sebuah project yang cukup besar gitu. Dan ya selama 22 tahun di posisi ini tuh aku juga banyak belajar kayak ya posisinya ya lumayan berat ya sebenarnya, banyak badai rintangan yang menghadang. Kalau ada temanku di sini mungkin juga tahu ya. Gitu jadi Banyak ya di sini. iya mungkin kemarin aku sempat share-share juga di Instagram soalnya. Halo teman-teman. Iya jadi kalau misalnya bisa dibilang selama 2 tahun aku di posisi itu, aku banyak banget belajar
untuk bisa agile, bisa satset ya, bisa apa namanya, bisa cermat, bisa cepet lah gitu ngerjain sesuatu gitu ya. Karena memang ya emang itu tuntutannya gitu. Jadi juga memupuk juga skill problem solving, terus communication, collaboration dengan tim yang lain, kemudian juga tim manajemen, people management, dan banyak hal lainnya. Jadi aku sebenarnya sangat bersyukur banget bisa punya pengalaman itu. Bisa diibaratkan juga 2 tahun aku pengalaman di posisi ini tuh mengalahkan pengalaman 6 tahun atau 7 tahun sebelumnya nih gitu. Jadi kayak bener-bener berharga banget buat aku untuk bisa belajar banyak di posisi ini gitu. Terus ya, Iya. sampai akhirnya waktu itu pandemi seperti biasa semuanya sama, kita juga mengalami hal yang sama. Kerjaan aku transisi untuk work from home gitu. Jadi kita bener-bener, kerja di rumah gitu dan sebenarnya waktu itu aku juga nggak mikir, "Oh ternyata bisa ya," gitu. Dan aku juga setelah itu baru kepikiran juga, iya juga ya kan kerjaanku juga ini ya, bisa diakses di laptop gitu. Maksudnya nggak ada yang kita kerjaannya ambil buku di kantor, nyatet-nyatet itu kan enggak ya, tapi di laptop gitu kan. Aksesnya semuanya dokumennya online. Ya aku baru nyadar, oh ya possible ya kita ngerjain semuanya tuh di rumah gitu, masih tetap produktif, masih bisa ngerjain tugas-tugasnya, gitu. Nah, tapi setelah pandeminya berakhir, balik lagi ke kantor, kok jadi Langsung ngerasa padahal harusnya iya, makanya lebih nyaman gitu ya? iya, oke, aku ngerjain hal yang sama loh dengan yang aku kerjakan di rumah, di kantor ini, aku kayak cuma pindah badan aja nih ke kantor gitu. Dan Banget aku sih. juga ninggalin anak waktu itu, Kak. Jadi kayak, lumayan berat ya. Jadi walaupun memang ada yang bantuin sih, ada keluarga, ada saudara yang bantuin untuk, ngurus anak gitu ya. Cuma tetap pasti ada, guilty-nya ya, ibu-ibu pasti pada paham nih, kita ada rasa bersalahnya lah gitu ninggalin anak ya. Gitu. Jadi, sejak itulah aku coba nyari-nyari nih kira-kira ada nggak sih peluang yang untuk fully remote gitu, yang benar-benar bisa kerja di rumah aja nih gitu. Itu kayaknya tahun lalu deh gitu. Nah, dan ya mungkin sama seperti yang lain juga pasti langsung ngelihat tiba-tiba muncul tuh SGB Ads. Kita lagi cuma dalam pikiran doang kayaknya nggak diomongin ke mana-mana, tapi algoritma tuh udah tahu nih, Udah tahu ya, udah muncul aja nih si iklan betul. ini. Sebenarnya banyak juga nggak cuma SGB ya, jadi banyak juga sih yang mungkin dia tahu, aku lagi butuh sesuatu ini gitu. Banyak nih, muncul ads-ads dari yang lain gitu. Cuma ya aku, coba meneliti research-research dulu dan yakin SGB, pilihan yang tepat gitu. Jadi aku ambil kursus di SGB gitu. Nah waktu itu ya setelah itu melewati itulah, belajar dulu, terus juga ya sambil menimbang-nimbang juga ya, aku juga nggak setelah kurs aku masih banyak pertimbangan juga ya, karena aku juga masih full time ya, jadi kayak masih menimbang-nimbang untuk, cari klien gitu, karena belum belum ini ya, belum apa namanya, belum full time resign gitu ya, jadi memang masih coba, belajar dulu gitu. Nah waktu itu kebetulan ini ya, apa ya, ke bulan September lalu sih baru bener-bener, eee, dapat Menjadi klien dan itu kebetulan dari Singapura gitu dan itu memang, proses belajar aku pertama kali untuk handle klien dari luar gitu. Nah ini ya teman-teman, kenapa sih kita, dari aku, eee, memilih untuk become a VA, bisa, eee, punya semuanya almost at the same time, hampir secara bersamaan gitu. mmm, Apa sih, pekerjaan atau karir yang bisa kita scale up sendiri gitu kan. Maksudnya scale up-nya itu bukan dalam sesi, lokal doang ya, tapi internasional gitu dan itu kita bisa langsung lakukan mungkin setelah kita belajar dari course ini gitu. Kemudian juga kita bisa jadi bos sendiri itu maksudnya, mmm, kita bisa milih kliennya, ya nggak, Kak? Kita bisa milih kliennya, kita bisa nentuin rate-nya, kemudian kita eee bisa nentuin sendiri juga nih kita mau ambil berapa klien gitu. Nah, berapa klien pun ini kita bisa nentuin sendiri berapa jam waktu kita, dedikasikan untuk masing-masing klien ya, gitu. Dan juga banget no age ya. limitation. Mhm. Jadi nggak ada, ini ya, batas umur. Karena ya aku juga sebenarnya merasa aku udah cukup telat ya untuk bisa memulai di sini.
Tapi sebenarnya itu nggak jadi pertimbangan apapun dari sisi klien gitu. Jadi semuanya, benar-benar bebas, nggak ada, batasan umur. Jadi boleh, cobain dulu aja gitulah untuk, virtual assistant ini, nggak usah ragu gitu. Kemudian ya paling yang aku utamain sebenarnya bisa work remotely from anywhere. Jadi ya sejak di sini aku ya bisa lebih banyak waktu untuk keluarga, terus juga ya yang biasanya aku cuma bisa bareng anak paling Yang pas dulu malam ya doang. malam. Jadi sekarang bisa nganterin anak sekolah, terus nunggu sambil work from cafe gitu ya, nunggu anak sekolah, terus jemput lagi, terus nanti Pasti jemput, banyak banget kerja ya yang lagi. punya pengalaman yang sama kayak Venti juga dan ngerasa ya memang ini bisa jadi jalan keluar ya, karena aku yakin pasti banyak banget kan yang berubah dari kamu juga setelah kayak gitu. Iya betul, jadi kayak memang, selain bisa, bisa menghabiskan banyak waktu bersama keluarga lebih banyak, gajinya juga beda. Itu Jadi kita bisa yang penting juga, nggak kalah pentingnya ya. penting ya. Ini bisa dibilang aku lebih ada peningkatan mungkin 2 kali pendapatan dari aku sebelumnya kerja full time di corporate gitu. Jadi memang benar-benar, VA ini benar-benar prospek untuk karir yang menjanjikan, gitu. Asik, ini pasti makin semangat nih. Udah banyak banget nih yang semangat kayak, "Ayo masuk, ayo ke materinya, mau Oke. belajar nih." Oh, main materi, oke, nggak sabar ya guys ya. Ini penting banget Oke. juga tapi teman-teman untuk kita tahu background-nya Venti karena kan kita kepengen tahu juga yang sharing ini sebetulnya pernah mengalami hal yang sama nggak sih sama teman-teman hari ini keadaannya gitu, nggak apa jangan-jangan Venti ini utusannya dari Google USA untuk sharing materi gitu ya, kan nggak kayak gitu. Jadi kita semuanya sama teman-teman berawal dari kepengen punya peluang baru, kepengen belajar hal baru, kepengen bisa punya income baru dan kepengen kerja dengan fleksibel gitu ya. Jadi kalau hari ini teman-teman masih ada di stage-nya Venti 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya mungkin kalau ngambil peluang dan belajar sesuatu yang baru di hari ini bisa ngubah beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Gitu. Thank you banget loh Venti udah menginspirasi banyak orang. Oke, ini udah nggak sabar ini Kak nih. Oke, kita mungkin bisa lanjut ya, wait. Oke, teman-teman yang udah hadir di sini, thank you banget untuk waktunya ya, sudah menyediakan waktu untuk bisa join di masterclass Day One ini. Jadi di sini aku akan jelasin apa itu project management. Sebenarnya ini dari pengalaman aku aja ya, jadi bukan aku di sini juga masih belajar, bukan expertnya. Jadi memang yang hal day to day aku lakukan selama menjadi project manager gitu. Oke, untuk di day one ini kita akan mengupas tentang fundamental dari project management dan apa aja sih role dari seorang project manager. Kemudian kita akan mulai masuk nih ke Google Workspace Tools yang akan kita gunakan untuk project management. Kemudian nanti untuk hari ini kita akan fokus untuk yang project calendar, di mana kita akan membuat project timeline di Google Calendar, dan nanti aku akan juga share step by step untuk menggunakan Google Calendar dan gimana kita bisa bikin project timeline yang bagus di Google Calendar, gitu ya. Oke, mungkin pertama nih kita masuk dulu ke definisinya ya. Mungkin ini agak panjang karena memang definisi project management itu panjang. Nah, ini kalau aku ambil dari sisi ChatGPT ya guys ya. Jadi memang project management itu adalah proses merencanakan, mengorganisir, dan juga melaksanakan dan mengawasi sebuah proyek itu sampai tujuan tertentu. Dan kita ada batas waktu dan juga anggaran yang sudah ditentukan. Nah, ini mencakup dari pengelolaan sumber daya, kemudian tugas-tugasnya, dan juga stakeholder-stakeholder yang terlibat sampai proses proyek ini selesai dengan sukses. Nah, kalau dalam virtual assistant sendiri, sebenarnya project management ini bisa mencakup kayak gini ya, kita mengorganisir event kayak gini, ini juga semacam task dari seorang virtual assistant gitu. Dan banyak juga task-task lain dari virtual assistant, mulai dari organisir tugas, kayak kita task-task dari klien kita organize, kemudian juga
mengelola deadline, dan juga memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana dan goals yang sudah ditetapkan oleh klien kita, gitu. Lalu, siapa sih sebenarnya project manager itu? Jadi kalau misalnya kita bisa bilang kalau project manager itu adalah mastermind-nya, jadi kayak otak di balik layarnya. Jadi yang memastikan semuanya itu, berjalan dengan sesuai rencana dan juga tepat waktu, gitu. Nah, ini adalah, tanggung jawab dari seorang project manager, mulai dari awal kita define untuk project goals and scope-nya, sampai nanti di akhir kita harus monitoring juga untuk progress-nya dan juga mungkin resiko-resiko yang mungkin, timbul, isu yang mungkin timbul selama perjalanan project itu sendiri, gitu. Nah, mungkin kalau misalnya lebih gampangnya lagi nih, kita anggap aja seperti burger gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau burger itu sendiri kan, supaya kita bisa membikin burger yang enak, ini kayak kita anggap aja burger ini adalah proyeknya kita. Terus kita, untuk bisa membikin burger yang enak, kita butuh bahan-bahan apa aja nih, gitu. Yang pertama pasti ada rotinya ya, rotinya ini, anggap seperti fondasi karena dia ada di atas dan di bawah ya, bannya ini, ban ini ada di atas dan di bawah, gitu. Itu kita anggap sebagai fondasi dari proyek kita, dan ya memang harus ada perencanaan yang solid semuanya supaya nggak berantakan nih, supaya semuanya tetap in place, gitu. Nah, ini adalah, tugas dari project manager untuk memastikan, semuanya itu strukturnya itu sudah siap, gitu. Kemudian yang kedua adalah, apa ya, patty-nya nih mungkin, patty-nya sebenarnya dagingnya kan yang paling utama, yang, paling diminati nih sama orang-orang juga ya. Patty-nya ini adalah bahan utama. Nah, untuk seorang project manager juga harus memastikan siapa nih yang bertanggung jawab untuk membikin patty-nya ini. Dan patty-nya ini bisa kita anggap juga sebagai tugas utama dari project-nya itu, kayak misal main goals dari project kita, gitu. Dan, ya ini juga harus direncanakan ya, misalnya dari project manager juga harus merencanakan siapa tim-tim atau stakeholder yang kompeten untuk bisa menghasilkan patty yang enak, gitu. Kemudian ada juga sayuran. Sayuran ini anggap aja, kayak tim support-nya gitu ya. Jadi setiap project management itu pasti, kita butuh selain internal, kita juga butuh eksternal. Mungkin ada yang nggak suka ya, ada sayur di burgernya, mungkin ada yang butuh, ada yang nggak butuh gitu. Jadi kita tapi tetap harus standby, harus siap prepare nih bahan ini gitu. Jadi dari project manager juga harus prepare, siapa nih kira-kira yang menjadi, tim support untuk project-nya, gitu. Sama juga ada bahan tambahan lainnya, kayak misal di sini ada keju dan sausnya, juga sama, keju dan saus ini mungkin kita bisa anggap sebagai tools-nya untuk bisa, menjalankan project-nya ini. Nah, nanti ini yang kita akan bahas di, sesi ini ya, guys. Oke, gitu ya. Jadi nanti project manager itu bisa kita anggap juga sebagai chef nih di balik, burger yang enak gitu kan. Tapi dari sisi lain juga project manager itu nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa masak sendiri nih. Jadi harus pastikan, ada tim-tim lain yang juga bisa masak masing-masing ingredient yang dibutuhkan gitu. Jadi nanti akhirnya bisa dapat, burger atau project yang sukses gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi lapar nggak nih teman-teman? Jadi lapar nggak nih? Ngomonginnya burger, tapi Menggoda banget ya. biar connect gitu ya, biar ngerti. Biar connect gitu. Jadi kita harus tahu basic-nya dulu, baru kita bukan langsung belajar pakai Google Workspace-nya, tapi harus tahu dulu logika di balik pekerjaan seorang project manager gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin selanjutnya, apa ya, kita mungkin bisa mengumpamakan juga sih gini, kalau misalnya project manager mungkin banyak yang ngira, aku kayak nggak pernah deh dapet, job atau karir sebagai project manager. Aku kayaknya baru pertama kali denger deh, project manager itu apa sih? Pasti pada banyak yang bertanya kayak gitu ya. Tapi pasti coba deh teman-teman, pikirin dulu nih, aku yakin banget dari sini teman-teman pasti sudah pernah handle project deh, sekali aja di dalam hidup, pasti pernah. Project tuh kan bisa apa aja ya, misalnya kayak waktu kuliah mungkin tugas-tugas, tugas-tugas kuliah atau mungkin skripsi ya, skripsi itu proyek nih, proyek skripsi. Kemudian kalau kerja ya pasti banyak nih proyek-proyeknya. Kemudian, kalau ibu-ibu tuh biasanya banyak proyek tuh, Kak.
Banyak proyek ya. Tahun gitu ya. Macam-macam proyeknya. Mulai apa ya, misalnya bikin MPASI anak, terus merencanakan liburan keluarga gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya dari masing-masing kita itu sebenarnya udah punya nih skill-nya gitu, skill untuk, memikirkan sebuah proyek, memikirkan goals ya, goals-nya kita mau bikin apa nih, kita udah mikirin nih rencananya, action item-nya apa-apa aja nih gitu. Sebenarnya kita udah punya, apa namanya, skill itu. Jadi aku yakin dari teman-teman, kalau semisal pengen belajar project management, itu bisa langsung, diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sama nih karena kita, udah tahu nih, udah punya skills-nya, sekarang selanjutnya adalah tools-nya. Tools-nya apa nih yang bisa kita gunakan? Sebenarnya banyak banget teman-teman, tools yang bisa kita gunakan untuk project management. Kalau yang di sini aku tampilkan ada 4 tools, ada 4 app, ada Trello, Asana, ClickUp, sama Notion. Ini udah pada pernah dengar belum teman-teman? Harusnya udah ada lah ya, 1, 2 gitu ya. Gitu, jadi sebenarnya ini tools-tools-nya tuh bagus-bagus banget, dan memang banyak banget digunakan untuk project management gitu. Mungkin kalau yang Trello, ini dia, enak ya kalau misalnya aku pernah pakai itu dia visualnya gampang nih, mudah banget digunakan karena, eee, tampilannya juga nggak rumit gitu. Tapi yang terbatasnya adalah nggak ada analisis dan reporting-nya, jadi kita harus pakai aplikasi berbeda lagi nih gitu. Sama kayak Asana juga kayak gitu, lebih bagus dia, lebih sederhana lagi bentukan tampilannya gitu, tapi juga ada, fitur lain yang dia nggak sediakan, kayak nggak ada dokumentasi yang lebih mendetail. Nah, kalau ClickUp ini lebih advance lagi, lebih bagus banget, super lengkap malahan, tapi berbayar ya guys, tapi berbayar dan malah Berbayarnya mungkin mahal. dan tapi mungkin kalau misalnya kalau dari sisi aku saking banyaknya fitur yang bisa digunakan malah overwhelm nih Kak. Jadi kayak bisa jadi overwhelm buat pengguna-pengguna baru gitu karena kita harus familiar dengan tampilannya juga gitu. Nah, kalau Notion juga udah banyak yang tahu ya cocok untuk dokumentasi, catatan, terus database gitu, tapi juga ada fitur-fitur yang dia belum bisa digunakan lah gitu. Nah, sebenarnya semua alat ini tuh bagus ya, ada fungsinya masing-masing, tapi pasti ada beberapa fitur yang kita harus kayak pindah lagi nih ke aplikasi lain gitu. Jadi agak ribet ya teman-teman ya. Coba kalau misalnya ada tools yang memang bisa kita gunakan dalam satu tools saja, yang kita nggak usah pindah-pindah lagi gitu. Nah, itulah kenapa kita muncul nih Google Workspace. Hari Sebenarnya ini. iya, jadi sebenarnya mungkin teman-teman udah sering gunakan, tapi pasti nggak ada nih. Pasti paling nggak ada yang pada punya Gmail nggak sih? Pasti punya deh, karena itu memang mandatory ya buat bikin akun apa ya, YouTube gitu kan, harus ada akun Gmail-nya. Banyak aplikasi website itu pasti memandatori buat kita ada akun email lah, dan kebanyakan itu pakai Gmail gitu. Nah, sebenarnya dari Google itu sendiri pun nggak cuma Gmail guys. Kalian coba lihat kalau misalnya di Google itu di mana ya, titik 3 di paling kanan ya, paling kanan itu ada pilihan tools-tools yang disediakan oleh Google gitu. Itu banyak banget guys, banyak banget. Jadi itu kalau misalnya aku tampilin di sini ada Gmail, ada Drive, ada Gemini. Gemini ini adalah AI-nya juga, dia udah ada AI-nya juga kayak ChatGPT. Jadi lengkap banget, dari Google tuh udah menyediakan semuanya untuk kita, dan itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita juga, dan bisa dieksplor sendiri juga. Dan untuk tampilannya pun sangat mudah dipahami gitu. Gitu ya. Oke, saya pakai Google Sheet, Google Ads. Siapa lagi nih ada yang pakai Google apa lagi nih? Pasti udah pernah pakai deh. Yakin gitu. Pasti nggak, walaupun mungkin cuma buka YouTube, tapi nanti pasti kalian pernah dipakai Google Photos, di mana itu nanti nyambung juga ke Google Drive gitu-gitu. Banyak Pokoknya banget aplikasi-aplikasi yang kita nggak tahu, nggak ngeh kalau misalnya itu sebenarnya part of Google gitu deh kayaknya ya. betul, betul. Sebenarnya ini kita bisa memaksimalkan penggunaan Google Workspace, fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Termasuk ini adalah kita masuk lagi ke project management, Kak. Kita bisa banyak banget menggunakan fitur-fitur di Google Workspace untuk project management gitu. Kalau misalnya dari aku sih seringnya tuh yang aku lingkarin ini ya. Jadi pakai untuk Gmail, untuk Google Drive,
Gmail itu ya seperti biasa ya untuk email, Google Drive ya untuk nyimpan folder-folder dan bisa kolaborasi juga dengan tim. Kemudian Google Docs ya mungkin buat pencatatan ya, kita bisa lagi meeting, minutes of meeting-nya dicatat di Docs dan nanti bisa dikerjain atau dilihat juga oleh tim yang lain buat tahu nih udah sampai mana nih agendanya, apa aja update-nya. Sama Google Sheets itu bisa macam-macam juga. Sheet itu nanti kita bahas ya di day itu, teman-teman kalau penasaran nanti kita bahas di day itu untuk Google Sheet, kita akan lebih fokus untuk ke project tracking-nya. Dan yang untuk hari ini kita akan bahas Google Calendar, di mana kita nanti apa aja sih yang bisa kita coba tweak ya di Google Calendar itu. Karena Google Calendar tuh bukan sekedar tahu tanggal doang, guys. Gitu. Jadi lebih banyak yang bisa kita maksimalkan. Ada nanti kita bikin untuk blocking task, ada juga untuk kita nge-log untuk event kita, misalnya meeting dengan siapa, kita juga bisa color coding dan juga untuk event-event untuk meeting-meeting penting gitu. Nanti kita coba bahas ya. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya adalah kenapa nih Google Workspace? Mungkin tadi udah sempat aku share juga ya. Kenapa sih harus Google Workspace? Karena tadi untuk Google Workspace itu sendiri, dia lebih terintegrasi, di mana semua tools itu dalam satu ekosistem. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi nih. Ya udah buka Google, ya udah Google-nya bisa macam-macam, bisa buka Sheet, bisa buka Google Docs, bisa buka kalender, Meet, dan sebagainya. Nggak usah buka lagi aplikasi-aplikasi lain. Dan juga yang paling utama ya, Kak, jadi yang paling utama juga adalah hemat ya, nggak perlu bayar sih, ya nggak sih? Mungkin ada yang berbayar, tapi sebenarnya untuk yang nggak berbayar pun lebih banyak banget yang bisa kita explore gitu. Jadi dan kalaupun kita pakai satu ekosistem itu, ya udah kita nggak bayar semua guys. Jadi kita bisa pakai semuanya, nggak perlu bayar gitu. Nggak perlu bingung dengan multiple subscription ya, gitu. Kemudian ada juga mudah digunakan juga, jadi user friendly, jadi nggak perlu ada training tambahan buat gunainnya. Kalaupun butuh sesuatu mungkin kita bingung gunain ABC, gunain apa gitu ya, search aja di YouTube gitu. Di Google lagi ya, di YouTube cari cara menggunakan Google bla 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 gitu. Pasti ada deh gitu. Tutorialnya lengkap ya. Lengkap. Dan aksesibilitasnya juga tinggi gitu. Jadi kita bisa gunakan di semua perangkat kita. Jadi kayak misalnya kita cuma bawa HP nih hari ini, tapi tiba-tiba ada email ngelampirin Google Sheet. Tetap bisa dibuka di HP kita, karena kita di HP juga udah login di akun Gmail kita gitu. Nah nanti sebenarnya Google Workspace ini juga diajarin ya kayak di SGB. Jadi kemarin itu juga aku waktu sebelum di sini aku juga kayak emang apa aja sih Google Workspace itu kayak nggak terlalu merhatiin gitu ya. Jadi kayak oh ya udah yang itu aja yang digunain, nggak yang lagi di kerjaan aja yang dipakai gitu. Padahal nggak nge-explore nih. Padahal sebenarnya Google Workspace itu banyak banget fiturnya gitu. Oke, masih pada nyimak nih guys, teman-teman semuanya. Nih kita masih semangat. Mau masuk ke yang lebih detail habis ini. Ini baru kayak fundamental doang nih, baru kulitnya nih, baru basic doang nih. Sabar dulu, pada semangat banget. Ya. Oke, masih. Oke, begitu kita lanjut dulu ya. Jadi kalau misalnya udah tahu nih Google Workspace, kita bisa ngapain aja sih di Google Workspace? Mungkin sebenarnya kita balik lagi nih ke project management. Project management itu apa dulu sih yang perlu dilakukan? Ngapain duluan sih? Kalau misalnya kita, aku dapat project, misalnya ibu-ibu dapat project, aku harus liburan tanggal sekian gitu. Ngapain dulu nih ibu-ibu biasanya? Liburannya di bulan Mei deh. Liburannya di bulan Mei. Ngapain dulu? Pasti kita mulai bikin, yang paling penting adalah bikin timeline-nya. Ya, benar nggak teman-teman? Bikin. Yang pertama, mungkin cari dulu timeline. Oke, berarti aku masih punya waktu 2 bulan, Mei sekarang apa sih, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulanan lagi ya, 3 bulanan lagi lah. 3 bulanan lagi aku harus ngapain dulu nih bulan pertama gitu. Bulan pertama, berarti harus cari dulu mungkin naik ke sana pakai apa nih, mau pakai pesawat kah, mau pakai bis, kereta, macam-macam ya, Mas. Mulai mikirin itu nih, mikirin timeline-nya gitu. Jadi ini adalah
yang harus paling pertama dipikirkan ketika kita bekerja sebagai project manager gitu. Nah, kenapa sih untuk membuat timeline ini penting? Karena memang timeline ini memberikan struktur yang jelas nih guys, teman-teman semuanya ya. Jadi kita ada peta jalan untuk gimana supaya achieve goals-goalsnya kita gitu. Jadi pertama kita juga menetapkan deadlines dan juga ekspektasi yang realistis ya. Jadi kayak harus tahu nih apa aja deadline-nya, kemudian juga apa aja tugas-tugas yang perlu kita prioritaskan secara efisien. Kemudian juga kita harus tahu nih, identifikasi dulu hambatan-hambatan apa nih yang kemungkinan bisa terjadi, isu apa yang mungkin timbul selama prosesnya gitu. Dan juga kita perlu juga koordinasi dengan anggota tim secara efektif gitu. Jadi kita selain kita sebagai project manager, kita nggak mungkin kerja sendiri, kita ada tim internal dan juga eksternal, gimana kita bisa koordinasi dengan masing-masing tim itu untuk bisa achieve goals-nya kita gitu. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke Google Calendar nih, karena kita menggunakan tools dari Google Workspace ya. Kita masuk ke Google Calendar, di mana di Google Calendar ini mungkin kalau teman-teman sempat udah pernah cek ya, jadi kita itu di situ udah tanggal, di situ kita juga bisa bikin kayak timeline gitu, kayak nge-setting sendiri nih gitu. Jadi kalau di Google Calendar ini keunggulannya adalah kita bisa nentukan milestone dan juga tenggat waktu yang jelas. Jadi nanti kita bisa gampang nih nentukan misalnya untuk tanggal sekian kita mau ngapain aja, milestone-nya itu kayak gimana gitu. Kemudian kita juga menjadwalkan waktu untuk melaksanakan tugas. Terus kita juga bisa ngaktifin reminder juga ya, atau notifikasi untuk bisa pengingat, oh bentar lagi kita mau ada meeting nih, atau bentar lagi kita mau ada deadline untuk tugas ini gitu. Jadi kita bisa mulai mengaktifkan untuk notifikasinya gitu. Terus ada juga, kita bisa juga memberi warna untuk berbagai tugas gitu. Oke, kemudian ini ya teman-teman, kalau semisal penasaran, sebenarnya di virtual assistant juga ada kita nanti di kelas ya, kita diajarkan untuk Google Calendar Management gitu. Jadi sebenarnya Google Calendar ini mungkin kita pikirnya gampang ya. Siapa sih yang nggak bisa buka Google Calendar? Siapa sih yang nggak bisa nge-set meeting gitu-gitu? Mungkin ya gampang ya. Tapi sebenarnya ada di luar sana, di belahan dunia yang lain gitu, kayak sulit gitu mengatur jadwal dia karena saking padatnya ya, saking sibuknya, nggak sempet nih kayak ngelihat misalnya, oh ternyata overlap nih jadwalku yang A dengan yang B gitu. Mereka sampai karena saking sibuknya gitu. Jadi mereka butuh seseorang yang membantu untuk bisa menyusun kalender. Ini aku kasih contoh untuk lowongan-lowongan terkait Google Calendar. Jadi kita gimana bisa menyusun Google Calendar untuk business owner gitu. Ini ada dari Upwork, ada yang di Kanada, ada juga yang di USA gitu. Kemudian selanjutnya kalau misal kita udah tahu nih cara untuk penggunaan Google Calendar ya, selanjutnya aku pengen kasih lihat juga teman-teman, kita anggap aja kayak bikin skenario, bikin study case ya, buat kita bisa menyusun Google Calendar ini gitu. Nah di sini kita anggap aja untuk membuat marketing campaign launch gitu. Jadi kita mau bikin ada produk yang mau rilis nih, misalnya kita ada produk yang mau rilis, ada produk baru yang mau rilis nih. Nah gimana? Challenge-nya adalah kita harus menentukan fase-fasenya apa aja, kemudian action item apa aja yang perlu dilakukan, dan juga semuanya itu bisa kita cantumkan di dalam Google Calendar gitu. Ini salah satu nanti mungkin bisa diterapkan ya teman-teman, karena memang tujuannya di sini adalah kita di Day One ini membuat Google Calendar. Nanti dari teman-teman untuk yang mau dapat sertifikat, mohon bantuannya untuk mau berpartisipasi mengerjakan tugasnya. Nanti kita akan bikin Google Calendar. Mungkin pertama adalah kita bikin timeline dulu dari Google Sheet ya. Aku nih pakai Google Sheet.
Jadi ada project timeline-nya. Kalau semisal kita ada marketing campaign launch gitu, ngapain aja sih dulu gitu ya. Nanti ini di apa namanya? Kalau misal ini nanti akan aku share juga ya di day 2 juga lebih jelasnya. Jadi intinya ini adalah tahapan-tahapannya gitu. Jadi apa-apa aja yang harus kita lakukan ketika kita udah dapat project nih gitu. Ini nah dari project timeline ini nanti kita translate lagi ke dalam Google Calendar gitu. Ini nanti penyusunannya kayak gini, nanti ini akan aku share juga nanti di segmen kedua ya Kak. Di segmen kedua aku akan share tutorial gimana cara bikin Google Calendar yang seperti ini. Dan ya intinya adalah nanti ini juga akan jadi assignment untuk teman-teman semua di sini. Jadi nanti teman-teman please stay tune sampai ke segmen kedua, nanti akan aku share gimana cara membuat untuk Google Calendar ini, dan dari teman-teman bisa praktekin langsung gitu. Intinya nanti ada kayak kita harus blocking time juga ya untuk bisa fokus, misalnya kita pengen fokus di jam-jam tertentu, kita blocking time-nya segitu, terus kita tambahin tas-tasnya apa aja. Terus kita mungkin juga harus ada meeting dengan tim internal dan eksternal juga. Mungkin untuk yang merah ini aku tandain, kita bisa color coding juga ya ke semua tasnya. Untuk yang merah ini aku tandain untuk yang benar-benar jadi deadline nih. Kita ada meeting dengan tim leader dan juga dengan stakeholder gitu. Jadi clear banget ya kalau kayak gini, langsung kelihatan kalau hijau itu untuk apa, biru itu untuk apa. Jadi kalau yang aku lihat tuh sebenarnya kan kayak yang tadi kamu bilang ya Ven, mungkin orang-orang ngerasanya kayaknya Google Calendar tuh gampang deh, kayak bikin sendiri juga bisa. Masa sih ada klien yang nyari VA yang cuman buat ngurusin Google Calendar doang gitu ya. Tapi nyatanya itu memang banyak teman-teman. Jadi kayak saking simpelnya seorang business owner, mereka itu nggak kepengen, jadi bukan mereka nggak bisa, tapi mereka nggak ada waktu untuk ngurusin hal-hal kayak gini. Jadi nah disitulah peran seorang VA itu jadi bermanfaat banget, karena mereka mungkin nggak sempat ya nge-color coding meeting-meetingnya mereka. Nggak sempet Kak. Siapa? Makanya udah overwhelmed sendiri dengan tugas-tugasnya gitu kan. Makanya butuh banget bantuan dari virtual assistant buat bisa bikin kalendernya kayak gini nih, enak dilihat ya paling enggak. Iya. Nanti berarti kamu bakalan kasih tutorial live ya, Ven, habis ini ya? Betul, nanti habis segmen segmen kedua ya guys. Kita lanjut dulu ya. Jadi itu tadi teman-teman, aku udah share gimana mungkin basic dulu ya tentang project management dan juga Google Workspace. Kali ini di Day One kita akan fokus di Google Calendar. Kemudian aku juga mau share, tadi mungkin sudah sempat di-share di awal juga, sekarang as a VA aku handle 3 klien, ada yang dari Singapura as a event manager dan juga ada yang dari Indonesia as business development dan juga creative operation. Nah sebenarnya kenapa juga aku tertarik untuk dunia VA ini, karena ya coba bayangin event manager, business development sama creative operation nyambungnya apa coba? Kayak beda-beda semua ya gitu. Jadi kayak benar-benar lebih bisa explore diri, potensi diri, gimana kita bisa bervariasi nih untuk untuk job-jobnya ya gitu. Jadi bisa lebih tahu potensi kita bisa lebih fleksibel juga untuk lebih fleksibel dibandingkan dari kerjaan kantor. Mungkin kerjaan kantor kita ada agak stuck ya, mungkin kok kerjanya gini doang ya gitu. Mungkin ada yang merasa gitu ya. Tapi kalau untuk virtual assistant kita bisa banyak explore kemungkinan, possibility untuk macam-macam posisi, dan juga itu juga bisa bikin kita grow dan juga ya lebih berkembang lah as a personal dan juga dari sisi profesional gitu. Itu sih, jadi juga best part-nya bisa banyak waktu untuk keluarga juga gitu. Hai Fenty, Oke, halo Kak. Udah panjang banget ya tadi penjelasannya. Wifi akhirnya sudah solve issue. Yes, oke. Iya nih mungkin udah jam segini, kita langsung aja kali ya Kak ya. Yap, langsung. Oke. Sambil Tadi nunggu aku cek teman-teman pada ini join now. Oke, tadi aku juga cek teman-teman masih pada bingung tasnya itu ngapain aja. Jadi tadi yang sudah di-share juga, kita kan hari ini
ngerjain project kalender ya. Jadi kita bikin project kalender di Google Calendar. Jadi nanti projectnya itu apa sih, ngapain sih kita harus bikin project yang kayak gimana, itu nanti bisa disesuaikan dengan project yang mungkin sekarang lagi dijalanin oleh teman-teman ya. Nggak perlu project dari kantor, bisa project apapun itu yang sekarang mungkin lebih relate di teman-teman, lebih tahu ya apalagi project yang relate untuk teman-teman sendiri, mungkin project project pindahan rumah misalnya, atau project bikin event tertentu gitu, atau project untuk liburan macam-macam. Jadi semua bisa dipraktekin sesuai dengan kehidupan sehari-hari aja gitu. Jadi kita nggak matok ya untuk projectnya apa gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa bikin timeline untuk project tersebut dalam waktu seminggu. Jadi kita ambil seminggu aja nih. Jadi teman-teman bisa buka Google Calendar. Oke, aku izin share screen dulu ya, sebentar. Jadi ini aku coba contohin ya. Jadi kita ambil timeline untuk seminggu. Ini aku ambil contoh untuk yang misalnya seminggunya dari Minggu sampai Sabtu gini ya, gitu. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman bisa blocking dulu. Misalnya kita ada, tadi aku kalau misalnya sempat mention di awal, project yang aku jalankan ini adalah marketing campaign launch gitu. Jadi ada dari sisi marketing nih, mau ada campaign nih, dan kita pengen bikin timeline-nya gitu. Nah, biasanya ya kalau misalnya dari aku, yang pertama dilakukan adalah blocking time dulu. Biasanya jam kerja kita itu kapan aja sih? Misalnya kalau di aku mungkin dari jam 8 sampai jam 11 gitu ya, sampai jam 11. Jadi kayak diklik aja waktunya di hari apa gitu, di hari Senin misalnya, dari jam 8, kemudian di-drag aja ya, ada tombol di kursornya ini, ada bisa di-drag ini ya, di-drag ke bawah, terus ini sampai jam 11 ya misalnya. Ini kalian mau blocking untuk fokus, jadi kayak biar ini adalah waktu kerja kalian. Kalian mungkin tipe-tipe orang yang kalau kerjanya pagi itu lebih fokus nih gitu. Jadi oke, di blocking dulu aja. Kita tandain kayak gini gitu. Mungkin biar lebih enak warnanya kita bisa sesuaikan. Di sini ada tombol di sini ya, di paling bawah ini ada pilihan untuk select event color, bisa disesuaikan pengen warna apa. Biasanya untuk yang fokus time ini aku warnain warna hijau. Jadi intinya aku pengen fokus, nggak mau diganggu di jam-jam ini gitu. Kita save dulu aja ya gini. Nah, ini untuk di blocking di hari Senin gitu. Nah, di hari Senin ini sebenarnya kita bisa tambahin juga nih tasnya ya. Di kolom paling kanan ini ada tas, kita bisa tambahin juga nih. Misalnya tasnya adalah market research. Mungkin untuk hari Senin itu ya kita pengen fokus market research dulu nih buat eventnya, buat market campaign-nya. Terus kita bisa drag ini ke dalam si fokus time-nya kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih dalam fokus time ini kita mau ngerjain apa aja gitu. Terus bisa juga tambahin apa lagi, misalnya competitor analysis misalnya ya. Ini contohnya, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kegiatannya teman-teman. Misalnya di dalam fokus time ini mau ngerjain apa aja gitu. Terus apalagi misalnya dalam fokus time ini juga mau ngerjain bagian bikin presentasi gitu ya, create presentation gitu misalnya. Gitu. Jadi ini langsung ditambahkan aja di bagian tas. Kemudian kita bisa drag gini guys. Bisa drag ini ya teman-teman ya. Wait. Di-drag ke dalam fokus time-nya kita. Gitu. Jadi nanti kita bisa tahu nih, fokusnya jam segini aku mau ngerjain apa-apa aja. Gitu. Nah, ini nanti bisa diduplikat juga ya. Misalnya kalian mau fokus time-nya itu di setiap hari. Oke, duplikat aja nih. Duplikat, terus di-save lagi. Nanti dia akan muncul di sebelahnya gini. Ini di-drag aja ke sebelah. Gitu. Tambahin lagi, kalian mau di fokus time yang di hari Selasa mau apa nih? Ditambahin terus sampai diklik lagi ya, diklik. Kemudian ada titik 3, duplicate, di-save lagi, di-drag lagi ke sebelah gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan mau fokus time-nya
di hari Senin sampai Jumat kah, atau mungkin di hari Selasa nih, di hari Selasa aku kayaknya nggak bisa nih sampai jam 11, sampai jam 10 aja deh. Nah, di jam 11 itu soalnya, di jam setelah jam 10 itu soalnya mau ada meeting nih, kita bikin meetingnya bisa kayak gini, bisa langsung diklik aja meetingnya, jamnya ya di sini, kemudian dibikin mungkin tim meeting gitu ya, misalnya tim meeting. Karena kan kita mau bahas marketing campaign launch-nya ya gitu. Jadi kita mau ada meeting nih gitu. Nah, buat meeting-meeting dengan internal ini mungkin kita warnanya beda aja nih biar lebih kelihatan berbeda gitu ya. Mungkin warnanya biru, bisa disesuaikan lagi warnanya. Di save. Oke, udah beda lagi ya untuk hari Selasa kita ada beda nih, di jam 10 ada tim meeting gitu. Jadi nanti nih teman-teman bisa langsung praktekin di project yang sedang dijalankan, kira-kira mau seperti apa untuk fokus time-nya, kemudian meeting-meeting apa yang perlu dilakukan nih selama kalian merencanakan project tersebut. Terus mungkin aku juga mau kasih tahu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bikin deadline-nya. Mungkin ya, buat di minggu ini karena kita mau marketing campaign launch di hari Jumat, di jam 1 itu sudah ada deadline untuk strategic meeting, misal strategic meeting dengan stakeholder, Nah, ini yang paling penting nih. Yang paling penting coba diwarnainnya warna merah. Biar kelihatan urgent ya, penting banget gitu. Mungkin dia akan berjalan hampir 2 jam gitu, bisa diatur waktunya gitu. Gitu ya. Ini nanti bisa disesuaikan lagi, fokus time mungkin setelah jam 1 mau ngapain nih, misalnya kalian di bawah ini di jam 12 ya, misalnya di jam 12 sampai jam 1 mau break ya, biar nggak ada tim yang hubungin kalian, ditandain dulu nih, di blok dulu kalian mau break di jam segini, di break mungkin warna ungu ya gini, di break. Jadi dari tim-tim yang lain pun bisa aware kalau kalian nggak mau diganggu nih di jam segini karena lagi break gitu. Diduplikat lagi, ditambahkan ke hari selanjutnya gitu. Kemudian mungkin setelah jam 2 mau ada kegiatan apa lagi bisa ditambahkan ya. Kalau misalnya kalian ada blocking time lagi, misalnya mau di blocking lagi untuk mungkin brainstorming session gitu ya, kalian bisa tambahkan lagi, ini mungkin diwarnain yang berbeda. Kalian brainstorming kan mungkin bareng tim yang lain ya, jadi nggak cuma sendiri, mungkin diwarnain warna kuning. Sorry diulang ya, di sini diwarnain warna yang berbeda, dan mungkin kalian bisa invite lagi nih siapa yang mau kalian ajakin brainstorming untuk di sesi ini gitu. Kita warnain warna kuning. Oke, brainstorming mungkin bisa memakan waktu lama ya, bisa jadi sampai jam 4 atau jam 3 bisa disesuaikan gitu. Nah, ini nanti minta tolong teman-teman untuk tugasnya itu bisa bikin timeline seperti ini untuk waktu seminggu. Seminggu mungkin bisa dalam waktu weekdays ya, working out hari kerja. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, silakan dibikin timeline seperti ini, disesuaikan kalian project-nya apa, lalu blocking time-nya terkait apa, lalu tas-tasnya apa aja nih, tas-tas yang perlu dikerjakan apa, lalu apakah perlu untuk meeting dengan tim-tim yang lain, bisa disesuaikan warnanya juga, dan yang paling penting adalah deadline-nya gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan proyeknya masing-masing gitu sih. Kalau untuk proyeknya ada ketentuannya nggak, Fenty? Misalnya kalau proyeknya kayak kegiatan sehari-hari gitu, maksudnya kayak persiapan ulang tahun atau persiapan jalan-jalan. Nggak apa-apa. Bisa, bebas. Jadi mungkin kalau persiapan ulang tahun, mungkin di week pertama kalian mau persiapan apa dulu nih? Mungkin di hari pertama mau fokus research dulu, mungkin toko yang mana nih yang menyediakan kue-kue yang menarik mungkin. Terus atau mungkin hampers-nya apa aja nih, atau goodie bag buat tamu apa aja gitu kan. Jadi itu semuanya bisa disesuaikan dengan project masing-masing gitu.
Jadi nggak apa-apa ya, aku tadi lihat ada yang nanya soalnya. Jadi Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman soal tasnya? Boleh ulang cara nambah tasnya. Cara nambah tas ya. Nambah tasnya itu kalau misal tampilannya gedenya kayak gini, tasnya itu di sebelah kanan ini ada apa nih logo centang ya tas gini. Jadi kita klik, terus nanti di sini ada tambahan add a task gini. Terus mungkin kita tambahin tasnya apa ya? Ini kita close dulu. Tambah tasnya mungkin research potential client misalnya ya, potential client. Udah ini udah kayak udah jadi tasnya kita. Ini tinggal di drag aja, diklik aja, diklik terus di drag ke dalam ininya apa namanya blocking time-nya kita gitu. gampang ya, sederhana banget. Jadi nanti kita bisa tahu nih, misalnya mungkin pagi-pagi baru bangun nggak tahu aku ngapain hari ini. Oh kemarin aku udah sempat ngerencanain nih hari Rabu mau fokus time untuk ngerjain research potential client gitu misalnya. Gitu. Jadi lebih enak ngelihatnya. Oke, nah kalau teman-teman udah selesai ngerjain tugas, ya ini ada yang nanya nih Kak, ada yang kalau udah ngerjain tugas gimana? Jadi ini nanti setelah ngerjain tugas, teman-teman bisa save dulu aja karena memang formnya sekarang belum disediakan. Jadi disimpan dulu aja kerjaannya sudah dikerjakan, nanti di day itu akan di-share Google Form di mana teman-teman bisa submit tas-tas dari day 1 dan juga day 2 gitu. Oke, sekian dari aku malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf sama tadi udah ada sedikit kesalahan teknis. Semoga besok tidak akan terjadi lagi, semuanya lancar. Semoga teman-teman juga belajar banyak hari ini sama Fenty ya, dan kerjakan PR-nya, join now yang kita ketemu lagi besok di day 2 masterclass tentang project management. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi besok. See you.